terkasih, bagaimana menurut saudara tentang beribadah? Adakah yang pernah bertanya kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Ada? Sebelum kita lanjut, mari kita buka Alkitab kita dahulu di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b. Siapa yang sudah hafal? Renungan ini sebenarnya saya sudah sampaikan di grup GPDI Philadelphia Kedumuni, namun saya rindu untuk membahasnya karena tidak semua suka membaca renungan di grup. Nah, saudara, mari. Ada yang sudah mendapatkannya? Sudah? Nah, bangkit berdiri ya yang sudah dapat. Kita baca sebagai ayat yang pertama. Saya jarang-jarang karena kadang kalau sudah masuk firman langsung cuk. Nah, ya. Nah, ini kita baca. Kita penekannya pada bagian B, tapi kita tidak apa-apa baca dari semuanya karena banyak orang yang banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah lanjut usia di tempat ini yang mungkin susah untuk membedakan A sama B. Baik, kita mulai dalam nama Yesus. Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. Kita yang kedua ini kita baca bersama-sama dan dengan suara yang kencang. Tentang 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Saudara, waktu saya sharing ini di grup Philadelphia, saudara masih ingat saya menyertakan video apa waktu itu? Menyertakan video seorang anak yang obesitas yang dilatih oleh seorang binaraga Aderai dari mungkin kurang lebih 200 kilogram ya kalau tidak salah, dan mendapat bentuk badan, tubuh badan yang ideal. Nah, yang dilakukan adalah melatih ya, melatih disertai dengan usaha ya. Kalau usaha tidak disertai latihan, nah itu sama dengan nol besar ya. Kenapa? Kalau orang hanya usaha dan tidak melatih mental, saudara pernah lihat orang gemuk banget? Maaf kalau di sini pernah ada ya. Nah, gendut banget ya seperti yang saya contohkan yang obesitas itu. Kalau secara instan dia hanya mau berusaha kurus, bisa nggak saudara? Dia berusaha, bisa. Sekarang banyak zaman canggih. Minum ini dalam 5 hari, 3 hari, 2 hari turun 10 kilo. Bisa, ya kan? Sekarang zaman canggih, semua bisa. Obat-obatan banyak sekali yang membuat manusia. Saya juga kaget waktu Lita di sini, Kak tolong transfer duit, mau apa? Saya beli obat herbal di online. Saya penasaran apa itu? Oh mungkin kecantikan ya saudara. Biasa cewek-cewek, waduh kok bisa mahal seperti itu. Obatnya itu ternyata saudara tahu, obat buat tambah tinggi badan. Lita, kamu gak bisa masuk pintu kalau kamu minum obat itu. Lah dia kan sudah tinggi semampai saudara, ya kan? Saudara tahu Lita kan tingginya minta ampun. Tapi ada loh saudara, memang kenyataannya ada. Saya cuma tahu dulu Boneto ya. Kalau anak-anak seusia yang kecil-kecil ini orang tua pasti ngerti. Nah, jadi supaya bisa membuat pertumbuhannya tinggi, ada yang bilang main basket, ada yang minum susu, kalsium tinggi. Nah, jadi bisa nambah tinggi. Nah, ternyata ada juga yang lebih instan, ada obatnya yang bisa nambahin tinggi. Saya bingung gimana caranya ya? Apa saya boleh mungkin ya? Nah, kepengen juga supaya bisa lebih sedikit tinggi ya, saudara ya. Nah, tapi saudara, kalau hanya berusaha, saudara pernah lihat orang gendut dan instan, saya bilang instan, kurus, pernah lihat? Orang gemuk instan kurus, pernah lihat saudara? Pernah ya, Mami pernah ya? Seperti apa bentuknya? Ada yang pernah lihat? Seperti apa? Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu nanti daging, kulitnya kewer-kewer, ya benar ya saudara ya? Ibu Tami ketawa-tawa, iya kan? Orang kalau
2 hari kurus, ininya bisa kendor-kendor, terus ininya kayak kipas gitu loh. Saudara nggak usah perlu kipas, dia bisa nyipas-nyipas sendiri karena kulitnya begini-begini. Nah, iya kan? Itu namanya instan. Nah, bisa tapi instan. Kenapa Alkitab nggak bilang berusahalah untuk beribadah, tapi dia katakan latihlah dirimu beribadah, karena dalam latihan pasti ada usaha. Satu paket. Nah, kalau orang mau dapat tubuh maksimal ideal, harusnya saya tampilkan videonya. Saudara, ada usaha yang dia lakukan disertai latihan yang luar biasa, dia bisa. Anak yang obesitas itu, saudara, dia akhirnya mau nggak mau, dia mengikuti apa yang dianjurkan oleh Adirai tersebut. Dari dia biasanya cuman bangun tidur ya, nggak ngapa-ngapain karena kan obesitas. Dia aja mau ngangkat badannya aja beratnya minta ampun, apalagi dia disuruh ngepel ya. Nah, jadi dia kasihan dengan keadaan seperti itu, terbatas. Jadi mungkin dalam satu hari dia bisa mungkin tidur 10 jam atau 5 jam, 6 jam, 4 jam. Nah, mulai dia harus dilatih. Sekarang kurangi dari 5 jam 4 jam, berikutnya dari 4 jam 3 jam, dilatih terus. Dari pola makan yang dia satu hari tidak ada waktunya, kalau lapar ya makan, sekarang mungkin dari 10 kali sehari dikurangi 8, 7, 6 sampai teratur 3 kali sehari ya. Dari yang ngemilnya minta ampun, yang cola-cola, yang minuman-minuman yang banyak mengandung manis-manis yang membuat obesitas, sekarang dikurangi. Dan yang paling penting, jadwal olahraganya padat ya. Dia di olahraga sampai kasihan, bener-bener membutuhkan usaha yang luar biasa. Kalau bisa teriak-teriak, tetapi karena anak ini punya tekad, oh saya mau beribadah, saya mau kurus, tapi kurusnya itu sehat. Nah, Adirai juga sebagai seorang atlet tahu gaya hidup yang sehat. Dan benar saudara, akhirnya mendapatkan badan yang ideal serta sehat, nggak kendor-kendor. Nah, itu karena dia berusaha. Makanya karena dia melatih diri dan berusaha. Nah, makanya firman Tuhan pada pagi hari ini katakan, latihlah dirimu beribadah. Kita sudah bahas dan sekarang kita sedang membahas membangun manusia rohani. Ya saudara, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. 1 Korintus sini, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita sudah berusaha melatih diri membangun manusia rohani. Dengan apa? Kemarin sudah kita bahas Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita melatih diri untuk menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Amin. Kita sedang melatih. Dan itu gak mudah. Nah, sekarang sebenarnya saya memang harusnya yang pertama dibahas adalah kenapa kita harus beribadah dan lain sebagainya. Tetapi kenapa saya mulai dari hal-hal ya seperti ini, supaya kita bisa terpacu lebih dahulu, saudara. Kita bisa lebih mempersiapkan diri lebih dahulu. Ketika saya bahas tentang ibadah, saudara akan lebih mudah menangkap dan melakukannya, ya. Karena sudah diisi dahulu, sudah diisi pengetahuan firman bahwa memang kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ketika kita mampu melakukan ini dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, ketika saya masuk kepada firman Tuhan yang berkata latihlah dirimu beribadah, saudara akan lebih ini untuk mencernanya lebih gampang, lebih mudah, ya. Karena kita siap, amin. Karena kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, amin. Sekali lagi, kenapa tubuh? Karena mau gak mau tubuh ini adalah media kita untuk merealisasikan setiap firman Tuhan
Kenapa tubuh? Karena tubuh ini juga yang diperalat oleh iblis untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Karena lewat tubuh ini juga yang bisa membuat kita masuk surga atau neraka. Karena firman Tuhan jelas katakan, oleh perbuatanmu kita dihakimi, ya. Jadi firman Tuhan kenapa harus katakan yang dipersembahkan tubuh? Jadi nggak ada ceritanya ya. Mohon maaf ya. Papa saya, maaf, sebenarnya nggak ini, nanti lo beliau dengar ntar saya nggak boleh pulang kampung nanti, jadi jangan dia deh ya, ya bisa selalu berkata seperti ini kan, saya sudah ngomongnya jadi ulang ya. Jadi nggak apa-apa saya nggak ke gereja, ya, yang penting hati saya, itu kata beliau, yang penting hati saya. Dia kecewa saudara, karena melihat begitu banyak rekan-rekannya kalau ke gereja nggak jadi berkat, ya, nggak jadi jaminan orang masuk gereja itu bisa masuk surga. Salah, orang Kristen kalau ngomong begitu nggak tahu firman Tuhan. Amin. Saudara masuk sekolah, murid SDN 2 Podo, iya kan? Terus saudara nggak ikut aturan sana, terus minta lulus dari sana. Memang sih secara dunia bisa ya, kalau ada duit pasti bisa ya. Tapi secara realnya sebenarnya nggak boleh ya saudara ya. Saya mau memberi contoh kepada di dunia ini apa yang sebenarnya yang paten yang nggak bisa disogok pakai uang ya saudara ya. Nah, kemarin ada yang lebih lucu, ada yang posting ibadah enggak, persembahan enggak, apa lagi yang terakhir? Ke gereja enggak, cita-cita masuk surga. Situ punya kenalan orang dalam. Saudara, itu sebenarnya jawaban yang saya bilang tadi. Nggak bisa saudara. Kekristenan harus direalisasikan, ya saudara. Kalau saudara mau menghidupi firman Tuhan, saudara harus tahu ibadah itu apa. Ibadah kalau menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia sebenarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut agama, ya. Jadi kalau kita Muslim kita harus beribadah sesuai agama kita, agamanya. Kalau kita Kristen kita harus pergi ibadah sesuai Kristen. Kristen Katolik juga sama, pergilah ke sana ya. Nah, saudara yang kekasih, begitu juga dengan yang agama lainnya. Namun menurut Alkitab, ibadah itu bukan sekedar rutinitas seperti yang dikatakan oleh Timotius. Kenapa harus dilatih saudara? Karena ibadah itu adalah konsep awal Tuhan untuk umat-umat Tuhan. Amin. Saudara, siapa, saya sering bilang, keadaan di surga itu seperti apa? Surga itu di sana saudara nggak perlu lagi kalau ke gereja seperti sekarang ini ya. Tugas kita ya memang cuma untuk memuji menyembah Tuhan. Lah kalau saudara mau masuk surga tapi saudara nggak punya persiapan, kasihan nanti kalau di surga saudara canggung sendiri, yang lain tepuk tangan, saudara nggak biasa tepuk tangan, iya kan? Nggak lucu. Saudara, saya mohon maaf kalau bahasa saya tidak tepat saudara. Kalau di Jakarta, mungkin di sini juga ada. Kalau bikin SIM ada simulator, ya benar ya? Ada yang tahu? Mohon maaf, karena saya nggak pernah, saya nggak ngerti bahasanya juga. Itu begini saudara, latihan mengemudi, tapi nggak di jalan, ya, hanya lewat elektronik, tapi real, ya, seperti di jalan, ya. Jadi bikin SIM, tapi dia cuma lewat masih tetap di dalam ruangan dengan komputer. Nah, jangan sampai salah. Tapi memang seperti real dia ada di jalan. Nah, kita di dunia seperti itu. Tuhan sedang melatih kita supaya kita terbiasa. Nanti kita di surga enggak canggung, ya. Itu seleksi saudara. Lah kalau Tuhan sembarang kasih masuk orang masuk ke kerajaannya,
giliran di sana dia bingung mau ngapain. Tuhan, saya tugasnya apa? Kamu bisa apa? Saya bisanya ngitung duit. Sorry lah ya, di sini duit nggak perlu, ya. Kamu bisanya apa? Waduh, saya bisanya bass pinter. Saya bisa main keyboard, Vanes, main drum. Ada tempat buat kamu, ya. Bisanya apa? Mimpin kor, pinter, maju. Ayo, nanti di ini. Bisanya apa? Nggak bisa apa-apa. Lapie, mohon maaf, di sini nggak terima yang nggak bisa apa-apa. Tante Tami datang, bisa doa. Wah, sini, mantap itu, sini masuk, ya. Haleluya. Itu yang dimaksud. Harusnya saya kasih videonya orang kalau bikin simulator. Kita juga begitu di dunia ini. Dan ibadah itu adalah konsepnya Allah sendiri. Makanya kalau ada orang bilang, saudara, ibadah itu sebenarnya, saudara, dari bahasa asli yang sebenarnya, ibadah itu lebih tepatnya mengabdi kepada. Ya, kalau kita beribadah berarti kita sedang menghambakan diri. Jadi jangan pernah anggap enteng ibadah itu, ya. Karena kita sedang melayani raja di atas segala raja. Noki tolong siapkan Kejadian 24 ayat 26, Keluaran 33 ayat 10, dan Mazmur 2 ayat 11. Saudara, ibadah itu seperti ini. Contoh di dalam Alkitab ibadah, kita lihat saja. Ibadah yang menurut Alkitab di dalam Kejadian pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-26, ketika Abraham mengambil istri untuk Ishak, dia menyuruh Eliezer pergi ke sana, seorang hamba. Eliezer adalah hamba Abraham yang sangat taat, ya. Nah, di dalam ayat 26 di sana dikatakan, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Inilah ibadah di dalam Alkitab, sujud dan menyembah kepada Tuhan. Itu satu-satunya di dalam Perjanjian Lama yang ada gambaran tentang ibadah yang sesungguhnya. Ketika seorang hamba melakukan tugasnya dengan benar, dia sujud dan menyembah kepada Allahnya. Amin. Puji Tuhan, Allah tuannya yaitu Abraham, yaitu Allah kita. Dan di dalam Kejadian, di dalam Mazmur 2 ayat 11, kita langsung loncat saja. Mazmur 2 ayat 11. Ada yang sudah dapat? Nah, baca yang kencang kalau sudah. Apa? Mazmur pasal 2 ayat 11. Beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Ibadah, makanya ada lagu berbakti, 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 soal utama, haleluya. Berbakti, beribadah itu sama. Berbakti, saudara tahu kalau kita berbakti kepada orang tua seperti apa? Itulah ibadah. Amin. Jadi ibadah itu konsep Allah. Saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham di dalam Kejadian pasal 12, saudara harus tahu Abraham itu berasal dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah pusat penyembahan dewa bulan. Ya, saudara yang kekasih, banyak yang menafsirkan bahwa Abraham juga termasuk bersama keluarganya, termasuk adalah orang-orang penyembah berhala. Jadi saudara harus tahu konsep beribadah dalam Perjanjian Lama itu nanti ada pada masa Musa, baru dicatat untuk pertama kalinya beribadah. Karena biarkanlah umatku pergi beribadah. Nah, mulai di situ ada kata ibadah. Kalau pada zaman bapak-bapak leluhur kita, ibadah itu Tuhan yang mendatangi umatnya atau Tuhan yang mendekati hambanya, dan disebut dengan orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Henok, Tuhan katakan bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Nuh pada zamannya dialah yang bergaul karib dengan Tuhan, ya. Dan pada zaman dahulu, kalau bapak-bapak leluhur kita mau berjumpa dengan Tuhan, ada namanya membangun
Nah itu besbah. Bahkan mempersembahkan korban-korban persembahan di gunung-gunung, di batu-batu, seperti Ishak yang dipersembahkan di gunung, ya. Nah itu konsep ibadah yang sebenarnya masih serupa dengan dunia ini. Karena apa? Kita lihat sampai sekarang begitu banyak orang yang mempersembahkan persembahan kepada gunung-gunung, batu-batu, hampir sama. Nah kesini Tuhan berjalannya waktu semakin diperbaharui. Tuhan semakin membawa umat Tuhan dekat kepada seperti apa yang Dia inginkan. Amin. Ibadah itu seperti apa yang Dia mau. Amin. Nah, datang kepada Abraham, supaya Abraham adalah hak spesial karena Abraham adalah pilihan. Abraham satu-satunya yang dicatat tidak bergaul karib dengan Allah. Saudara harus rajin baca firman, ya. Jadi nggak seperti Nuh, seperti Henok dicatat di Alkitab, dia bergaul karib dengan Allah. Panggilan itu datang secara tiba-tiba. Abraham, Tuhan berfirman, Abram, waktu itu masih Abram. Dan Ur Kasdim adalah tempat penyembahan berhala. Makanya disuruh keluar dari sana. Dan aku akan memberkatimu. Dan kesininya Tuhan mulai berkata bahwa saudara harus tahu kenapa waktu Tuhan memanggil Abram sama dengan Abraham. Jadi jangan bingung ya. Abram itu panggilan waktu pertama kali dipanggil oleh Tuhan, ya. Ketika dia mulai merealisasikan setiap firman di dalam hidupnya, Tuhan memberi dia nama Abraham, bapak orang percaya. Kenapa dia disebut bapak orang percaya? Ketika dia merespon panggilan Tuhan, dia no comment. Saudara, kalau kita baca di dalam Keluaran pasalnya yang 12, mari saudara, saya rindu supaya saudara mengerti ibadah itu apa, ya saudara. Apa memang cuma sekedar liturgi atau sekedar kebiasaan yang memang seperti yang disebutkan KBBI? Memang kalau kita punya agama, kita harus beribadah sesuai agama kita. Tapi jauh lebih dalam, untuk orang Kristen, ibadah itu apa saudara harus tahu. Supaya ngerti, kenapa sih harus ibadah? Iya ya saudara ya. Saudara harus tahu, kenapa harus ibadah? Supaya kolektor ibu gembala penuh? Enggak saudara ya saudara. Atau supaya dapat perpuluhan ibu gembala? Enggak ya saudara. Mohon maaf, Tuhan banyak ya. Jadi Tuhan bisa kasih makan hamba Tuhan lewat siapa saja, ya. Jadi jangan pernah kita merasa ketika sudah memberikan banyak untuk Tuhan, kita berjasa kepada Tuhan. Enggak ya. Itu kalau kita lakukan semua itu untuk kita. Amin. Bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk orang lain. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara. Kejadian 12 di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Dahsyat gak saudara? Ada gak ditulis, Tuhan siapa kamu? Mau dibawa kemana saya? No comment saudara. Satu hal yang Tuhan lihat dari Abraham adalah ketaatannya kepada firman Tuhan. Amin. Dia percaya sekalipun belum melihat. Tuhan panggil mau dibawa kemana, Tuhan gak ngomong, tapi dia percaya. Saudara harus tahu, yang Tuhan mau dari Abraham ketika dia memanggil Abraham, saudara, Allah memanggil Abraham dan menaruh dia untuk mengakui, supaya Abraham mengakui, mengambil Tuhan atau Allah yang berfirman kepadanya sebagai Allah yang satu-satunya di dalam hidupnya, ya. Allah yang berotoritas tinggi di dalam hidupnya. Amin, saudara. Menjadikan Allah, Tuhan itu cuma mau Abraham ini menjadikan dia satu-satunya dan yang terutama. Amin, haleluya. Itu tujuan Allah memanggil Abraham. Nggak mau Tuhan, makanya Tuhan paling
nggak suka kalau anak Tuhan mengandalkan orang lain, apapun itu, dalam bentuk rohani sekalipun nggak bisa. Makanya kami bahkan saya bersama Bapak Gembala pun saudara, tidak pernah menggiring jemaat ataupun siapapun yang kami layani untuk ibaratnya bahasa lebih tepatnya mungkin mengidolakan kami atau sesuatu yang membuat mereka sangat bersyukur kepada kami. Enggak, saudara. Saya maupun Bapak Gembala enggak pernah mau seperti itu. Biar segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Ya, ketika orang berterima kasih kecuali hal-hal yang biasa ya sama-sama. Tapi itu pun saya enggak langsung iya sama-sama seperti itu. Karena kami enggak mau sedikit pun alasan rohani mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kami hanya alat. Ya, ketika seseorang datang WA kepada saya, waduh Ibu Gembala, orang dari Pekalongan, saya dengar dari grup gereja kami, gereja di Pekalongan, mereka punya grup seperti kita ya, Ibu Gembala yang sekarang katanya luar biasa, oh orangnya baik. Saya cuma jawab, mohon maaf, yang luar, masih ada WA-nya saudara, yang luar biasa Tuhan, saya nggak ada apa-apanya. Dan kalau saya baik itu bukan plus, tetapi itu standar, karena memang anak Tuhan harusnya begitu. Amin. Dia langsung bilang, oh iya benar. Mengarahkan mereka memandang Yesus dan melihat Yesus dalam diri saya. Kalau dulu saya sebelum mengerti firman Tuhan, saya selalu katakan, saudara jangan pandang saya masih banyak kekurangan kelemahan. Ternyata salah. Gak ada konsep dalam Alkitab hamba Tuhan harus berkata seperti itu. Harus jadi seperti Paulus, teladan. Teladanilah saya, pandang saya, karena ada Yesus di dalam saya. Harus berani, jangan sembunyi di balik kelemahan. Amin. Anak hamba Tuhan seperti itu. Saudara, kemarin saya sedang bahas, saudara, karena ini sedikit melenceng, saudara baca di dalam Maleaki. Saudara baca di dalam Maleaki. Maleaki pasalnya yang ke berapa ya kemarin ya? Maleaki pasal kemarin saya Maleaki pasalnya yang ke Bro Filipus, masih ingat? Saya soalnya bahas dengan Bro Filipus kemarin. Ayat 3, Maleaki 3 ayat 3. Di sana dikatakan ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi. Lewi itu siapa saudara? Hamba Tuhan. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Amin. Jadi hamba Tuhan, kalau saudara punya hak spesial, sebelum dipanggil sudah dimurnikan sama Tuhan. Amin. Sudah dimurnikan. Makanya kalau ada orang bilang jangan macam-macam sama hamba Tuhan, biji mata Allah, jangan kau usik orang yang kuurapi. Semua itu ayat firman Tuhan itu bukan cuma untuk hamba Tuhan, saudara. Semua, amin. Untuk mereka siapa yang merasa diurapi Tuhan, semua. Namun ada ayat-ayat firman Tuhan yang memang khusus buat hamba Tuhan, sepertinya sebenarnya yang seperti sekarang kita baca. Sebelum kami menjadi milik Tuhan, benar-benar mempersembahkan hidup, menyangkal diri lebih daripada jemaat Tuhan. Kami harus hidup untuk jemaat Tuhan. Apa yang kami perbuat, kami lakukan untuk Tuhan, melayani Tuhan, meninggalkan kesenangan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, dan sudah diuji dahulu. Tuhan itu gak sembarang, saudara. Makanya kalau ada hamba Tuhan, kalau hidupnya gak benar, gak lolos seleksi yang Tuhan kita sudah baca tadi, saudara gak usah neko-neko lah, saudara. Dia urusannya sama Tuhan, amin. Dan namanya pegawainya Tuhan ya. Masa Tuhan tutup mata kalau dia korupsi, ya kan? Orang di dunia aja ada tim apa? Ada KPK, bayangkan di surga KPK-nya seperti apa ya? Jadi saudara nggak usah khawatir. Nah, di dalam pasal 2, Maleaki pasal 2, nah ayat 7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan
dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Itu hamba Tuhan. Nah, kembali ke firman Tuhan tadi saudara, itu hanya selingan saja. Nah saudara, jadi Abraham dipanggil Tuhan untuk supaya menjadikan Tuhan itu satu-satunya Tuhan dan Allah. Amin. Tadi saya sempat menyinggung tentang pelayanan seorang hamba Tuhan, supaya jangan pernah sekali-kali mengarahkan jemaat menjadikan dia sebagai idola. Karena memang tugas hamba Tuhan adalah mengarahkan jemaat untuk bisa menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Jadi saudara jangan tersinggung kalau saudara kadang bilang terima kasih. Saya bilang jangan sama saya, sama Tuhan. Karena memang saya hanya hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Yang layak terima puji hormat hanya Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi itulah Abraham dipanggil seperti itu. Nah, kita juga dipanggil Tuhan. Konsepnya sama saudara. Untuk menjadi atau menjadikan Tuhan adalah Tuhan satu-satunya, Allah satu-satunya yang berotoritas penuh dalam hidup kita. Amin. Bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak yang perlu kita andalkan, tetapi Tuhan yang sudah kita jadikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Nah itu dia saudara, supaya saudara hidup kita diberkati. Nah masuk ke sini, mereka mempersembahkan korban, membangun mezbah untuk Tuhan. Itu cara mereka berjumpa dengan Tuhan. Masuk di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran, bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Ibadah mulai Tuhan terapkan ibadah yang sesuai dengan konsepnya Allah. Beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara, mulai dari situ kalimat atau kata beribadah kepada Tuhan itu benar-benar menjadi prioritas. Amin. Kalau saudara mau lihat tujuan akhir hidup kita, baca Wahyu. Semua sama, tujuannya adalah ke surga. Di surga tugasnya apa? Harusnya itu yang kita lakukan sekarang di sini. Itu konsep Allah. Jadi makanya saya katakan salah besar jika ada orang kemarin yang gak bisa beribadah terus bilang pakai hikmat. Saudara harus tahu Tuhan gak mungkin menggagalkan konsep Allah yang luar biasa dengan kalimatnya dia sendiri. Benar gak saudara? Bagaimana saya mau menggambarkannya? Di dalam Alkitab ada firman Tuhan yang berkata, ini sebenarnya jauh tetapi ini mendekati apa yang saya maksud saudara. Tidak mungkin suatu kerajaan atau suatu organisasi mau saling menjatuhkan ya. Beelzebul itu iblis kuasa kegelapan. Waktu Tuhan mengusir roh jahat, terus orang Farisi bilang, kamu mengusirnya dengan kuasa jahat. Tuhan bilang, tidak mungkin saling menjatuhkan atau saling menghancurkan. Iblis sama iblis mau saling menjatuhkan. Lawang ini pekerjaan iblis juga yang musir, ya kan? Nggak mungkin, tapi pakai nama Yesus nggak mungkin. Nah itu juga sama. Ibadah adalah konsep tetap yang Tuhan Yesus, Tuhan tetapkan untuk orang percaya. Mau nggak mau ibadah itu benar-benar satu-satunya yang gimana ya saudara ya? Saya akan bahas tapi ini terlalu panjang saudara. Jadi jangan pakai kata Alkitab untuk menggagalkan rencana Tuhan. Saudara tahu kenapa ibadah itu penting? Tuhan mengorbankan satu bangsa hanya untuk Israel beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara percaya sama saya? Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tujuannya cuma satu. Biarkanlah umatku pergi beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Ada nggak lain? Dari A sampai Z sampai Musa mati, saudara akan mendapati bahwa tujuan Allah memanggil bangsa Israel adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, makanya hati-hati saudara.
Kalau saudara mendapat panggilan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, jangan pernah keraskan hati. Saudara harus baca, saya akan bahas itu. Ketika Firaun pertama kali Tuhan katakan kepada Musa, aku akan mengeraskan hati Firaun. Tetapi pada kenyataan Allah kita tetap Allah yang penuh kasih. Tulah pertama sampai tulah yang kelima, saudara baca di rumah ya, di dalam Keluaran. Saudara kalau dapati di sana di pasal di dalam tulah pertama sampai 5 ada ayat yang bilang, maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Saudara komplain sama saya, nanti saya komplain sama lembaga kitab. Ya, saudara cari di sana. Tidak ada, ini apa sih? Tidak ada kalimat yang bilang Tuhan, maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sekalipun Tuhan dari awal sudah bilang sama Musa, aku akan mengeraskan hati Firaun supaya dia melihat begitu banyak mujizat. Hati-hati saudara yang selalu mau minta mujizat sama Tuhan. Ada harga yang harus saudara bayar kalau saudara mau minta mujizat. Amin. Makanya hati-hati, anak Tuhan yang senangnya lihat mujizat, harga yang saudara bayar juga lebih banyak ya. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan berkata seperti itu, tapi kenyataannya tulah pertama sampai tulah kelima Tuhan berikan Firaun kesempatan. Tidak ada kata Tuhan mengeraskan hati Firaun, tetapi yang ada maka berkeras hatilah Firaun. Firaun yang keras hati, bukan Tuhan. Masuk tulah ke-6 baru Tuhan bilang, sorry lah ya. Maka dari situ Tuhan katakan, Alkitab catat, maka Tuhan mengeraskan, sudah enggak lagi Firaun yang mengeraskan hati, tapi Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Hati-hati saudara ya, kalau suara sudah ngedengung-ngedengung, lakukan perintah Tuhan, beribadah, rajin berdoa, lakukan, amin. Jangan tunggu seperti Firaun. Kalau Tuhan yang sendiri sudah keraskan hati kita, harganya mahal. Amin. Firman Tuhan katakan, aku akan mengeraskan hati Firaun supaya dia melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudara, saya lebih memilih untuk tetap setia tanpa mujizat daripada saya harus dikeraskan hati Tuhan, melihat mujizat dulu baru percaya, KO dulu baru menyerah. Mau seperti itu saudara? Banyak orang Kristen mau seperti itu. Kalau Tuhan cuma tegur lewat istri, suara suami, suara istri, suara anak, ma setia ma, Tuhan sudah mau dekat. Dari kamu belum lahir Tuhan sudah dekat, tapi nggak sampai-sampai sama mama. Ya, begitu kan? Dan yang banyak ngomong. Hati-hati saudara, jangan sampai Tuhan bikin mujizat lebih dahulu. Ya. Saudara mau mujizat? Amin. Saudara mau mujizat? Enggak mau saya. Saya mau lebih baik saya setia aja lah, ya. Karena apa saudara? Saudara harus percaya, ketika Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sekali lagi tugas utama bangsa Israel apa? Cari duit, beribadah, dan membangun bait suci Allah. Amin. Mereka Tuhan, firman Tuhan katakan, sebelum keluar dari tanah Mesir, jarah bangsa Mesir. Semua harta kekayaan, harta benda mereka diberikan kepada bangsa Israel sebagai bekal supaya mereka nggak mikir macam-macam soal kebutuhan hidup. Cukup fokus membangun rohani, dekat sama Tuhan, beribadah sama Tuhan. Amin. Itu sebenarnya panggilan anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara menyusahkan hidup dengan perkara-perkara jasmani, benarlah kata firman Tuhan, banyak manusia terlalu bodoh. Bukan manusia, tetapi maaf, banyak anak-anak Tuhan itu terlalu bodoh, ya, dalam tanda kutip. Ikut Tuhan tapi mau susah. Ya, saya nggak sedang mengajarkan saudara teologi kemakmuran, tapi ini adalah Alkitab yang bilang. Amin. Tuhan panggil kita, Dia sudah bekali kita, dan Tuhan cuma mau fokus kita satu, dekat sama Tuhan. Amin. Tuhan cuma mau ibadah kita lakukan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Amin.
Makanya saudara, kalau saudara diizinkan melayani Tuhan, lakukan dengan luar biasa. Bukan untuk ibu gembala, bapak gembala, bukan untuk orang-orang yang datang, tetapi saudara harus tahu saudara sedang melayani. Bukan hanya sekadar simbol, tapi itulah bukti kita sudah menjadikan Dia Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Saudara datang beribadah ini melayani. Beribadah itu adalah mengabdikan diri kepada Tuhan. Amin. Kenapa harus di gereja? Kenapa harus ada bangun bait suci Allah? Kenapa tidak seperti zaman dulu aja bangun mesbah? Kan mesbah keluarga sudah cukup. Enggak saudara. Itu hanya kalau saudara perhatikan di dalam 1000 milenium tahun pertama, 1000 tahun pertama, bapak-bapak leluhur kita membangun mesbah itu mesbah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya disebut bergaul karib. Amin. Bergaul karib, nggak disebut beribadah, tapi bergaul karib. Jadi kalau saudara cuma mau bangun mesbah keluarga tapi nggak ibadah, itu sama saja saudara nggak maju-maju, ya saudara. Karena sesudah bangun mesbah keluarga, kita harus masuk ke konsepnya Allah yang luar biasa, beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Makanya kenapa ibadah rumah Tuhan harus kita menjadi fokus. Bangsa Israel pun seperti itu. Ketika mereka dipanggil Tuhan fokuskan. Bahkan Tuhan menempatkan 2 orang yang luar biasa penuh dengan Roh Allah hanya untuk membangun bait suci Allah. Ya, jadi saudara jangan pandang enteng kalau kita sekarang lagi mempercantik rumah Tuhan. Jangan pikir itu maunya Bapak Ibu gembala, tapi sedang dibawa kita kepada konsep firman Tuhan. Gereja mula-mula itulah ibadah yang sesungguhnya. Kita harus kembali ke sana harusnya, saudara. Amin. Haleluya. Ini belum saudara, baru segini yang saya bahas. Ya saudara, lihat nih berapa lembar ini saudara. Sudah mau 1 jam baru sini saudara, gak maju-maju saya saudara. Jadi mohon maaf, saya terpaksa harus berhenti. Tapi intinya saudara mulai paham ya. Jadi ibadah bukan mau organisasi ya saudara, bukan tuntutan agama ya saudara, bukan mau Bapak Ibu gembala ya, tapi ibadah itu konsep Allah. Amin. Dan kalau ada yang menghalangi orang untuk beribadah, akibatnya fatal ya saudara. Hati-hati ya. Kalau ada yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, hati-hati saudara. Saya mau kasih tahu saudara yang sedang viral. Saya nggak takut juga di berbicara. Ini ada sosial media kan, lagi Facebook, tapi ini kan kebenaran. Saudara tahu Brigjen Nugroho Slamet yang sekarang sedang ini kan saudara, sedang disorot oleh karena kasus pelanggaran kode etik dugaan penerbitan surat jalan untuk buronan kasus korupsi pengalihan hak Bank Bali Joko Chandra. Nah pasti Pak langsung pasti tahu yang suka nonton berita ya, lagi viral. Saudara tahu Brigjen Nugroho Slamet ini saudara akhirnya sekarang dicopot sebagai sekretaris NCB Interpol. Apa yang dia lakukan saudara? Dialah orang yang memerintahkan langsung penyegelan gereja GKI yang ada di Taman Yasmin, bahkan sebanyak 2 kali. Saudara mungkin masih ingat yang demo-demo yang waktu itu tidak boleh bikin ibadah Natal saudara, daerah Jawa Barat sana saudara. Nah dia bukannya memperdamaikan atau menggerai, justru dia orang yang maksudnya ya setujulah gitu. Akibatnya saudara lihat ya, jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan ya saudara. Itu untuk hal yang besar seperti Firaun, hal yang besar, perkara yang besar. Kita masuk lebih kecil lagi saudara. Kalau anak kita mulai membuat kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan, latihlah anak kita beribadah kepada Tuhan. Jangan tunggu Tuhan bikin mujizat supaya saudara datang beribadah. Amin. Bahaya, mujizatnya bahaya saudara, saya nggak mau melalui itu ya. Kalau Tuhan sudah tegur mujizat pertama, kedua, jangan tunggu seperti Firaun. Sudah nggak punya apa-apa baru, baiklah pergi sana dan pergilah kalian beribadah. Saya sudah KO, semua anak sulung mati. Orang Mesir bilang,
Saudara, kalau suami saudara menghalangi saudara beribadah, berdoa sama Tuhan dan ajak suami beribadah. Jangan sampai Tuhan bikin mujizat dulu. Kalau istri menghalangi kita beribadah, mari saudara, adik kakak, siapapun, handphone kita, usaha kita. Nah, ini banyak jemaat Tuhan yang mohon maaf sebesar-besarnya. Kita semua butuh makan, kita semua butuh kebutuhan hidup. Mulai sekarang membangun manusia rohani dari perkara kecil. Amin. Perkara kecilnya itu apa? Melepas. Karena ternyata Tuhan sudah sediakan kok buat kita untuk perkara jasmani ya. Kita berusaha 2 jam dengan mengorbankan jam ibadah. Percaya taruhan sama saya, nggak menambah pundi-pundi saudara. Karena berkat Tuhan sudah siap. Takarannya itu tepat. Saudara mau ngejar 100, kalau Tuhan cuma bilang 50, saudara mau ibadah 5 tahun pun 50 tetap 50. Ya saudara, kalau berkatnya Tuhan sudah takar 100, saudara mau buka toko, setiap jam ibadah saya ada jam ibadah saya buka, saya tutup toko saya 2 jam. Kalau memang berkatnya 100, tetap datang 100. Amin. Jadi mulai sekarang panggilan kita adalah beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan takut dan gentar. Jadi mari utamakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berat. Tapi kalau saudara tahu konsep firman Tuhan, saudara akan rasa ringan. Karena Abraham lakukan saja. Itu kenapa jadi bapak orang percaya. Lakukan saja, percaya saja. Amin. Percaya saja saudara. Haleluya, puji Tuhan.